Karena 1 ditambah 2H dibagi 1 ditambah 2H ya 1 kan ya? Iya, nggak ngefek itu. Kita ganti. Maka limit mendekati 0. Nah ini yang atas ini dikurangkan 1 dikurangi 1 plus H, tentunya bawahnya masih tetap sama 1 plus 2H. Yang atasnya jadi bawahnya H, jelas. 1 dikurangi 1 plus H apa? 1 dikurangi 1 plus 2H apa? Min 2H dong. Kan min itu kan punya mereka berdua kan? Iya kan? Jadi min ini ya tetap min 2H gitu loh. Satunya habis. Supaya gampang, ini saya bentuk min 2H per 1 plus 2H kali sama ya. Kalau bentuknya dibuat seperti ini boleh ya? Iya. Ini kan persatu kan ya? H persatu kan H kan ya? Ya kalau saya kalikan dibalik kan begitu. Supaya enggak ini, kalau langsung ya boleh tadi langsung. Ini dicoret sama ini juga boleh. Ya kan ya? Sama dengan limit mendekati 0 min 2 per, boleh masukkan sekarang? Boleh. Min 2 per 1 plus 0. Ini M-nya. Oke? Sehingga maka atau sehingga M is Y min Y1 sama dengan M. Sama kan? Masukkan. Y1 nya apa? 1 ya? M nya berapa? X1 nya apa? Sampai di sini boleh kita teruskan, boleh Y min C1 sama dengan min X plus, kita bentuk menjadi Y sama dengan min. Ini bentuk apa kayak gini tuh? Masih ingat nggak bentuk apa ini? Kalau saya jadikan gini sama aja kan? Ini bentuk apa ini? Lupa semua. Kan ada bentuk kayak gini kan dulu kan? Ya. Terus ada bentuk seperti ini, Y sama dengan MX plus. Yang gini yang gampang dalam pembacaan. Oh ini kemiringan. Oh ini perpotongan dengan sumbu Y. Kalau ini bentuk general namanya, umum. Kalau ini bentuk standar. Jangan lupa. Yang baru semester lalu lupa ya gimana nanti, ya kan? Oke, persamaan garis sigung udah selesai. Ya. Berikutnya masuk kecepatan sesaat. Sampai di sini ada yang ditanyakan, hampir sama kok. Nanti menujunya kayak soal-soal begini lagi. Ada yang tanyakan? Masih bingung? Kalau enggak ya langsung aja kita lanjutkan. Kita singgung kemarin, minggu lalu kita singgung kecepatan sesaat. What is the meaning kecepatan sesaat? Apa? Kecepatan sesaat apa? Ada kecepatan, ada sesaat. Tentunya sesaat itu ya singkat sekali kan ya. Dan kecepatan sesaat itu bisa kita anggap sebagai kecepatan rata-rata bila mana kecepatan sesaat itu bisa kita anggap sebagai kecepatan rata-rata bila mana ring waktunya itu sangat tipis, sangat kecil. Kalau antara 1 menit sampai 10 menit ya masih jauh itu, belum sesaat, belum kita katakan sesaat itu. Ya. Kalau kemarin kita kasih contoh misalkan perjalanan dari kampus, dari rumah ke kampus misalkan berapa 2 kilo, waktunya 10 menit. Ya, itu namanya kecepatan rata-rata nanti. Ya kan? 2 kilo dikurangi 0 dibagi 10 menit dikurangi 0 menit. Selesai ya. Oke, kita ambil contoh. Misalkan kita mengendarai sebuah mobil dari satu kota ke kota lain yang berjarak 80.
titik A, titik B, kota A ke kota B. Ya, kota A ke kota B. Sebuah bis jurusan Jakarta Solo menurunkan penumpangnya di Cirebon 15. Penumpangnya sebanyak 80. 80 kebanyakan ya. Misalkan 40 gitu kan. Menurunkan di Cirebon 15. Menurunkan di Tegal 10. Kira-kira berapa menurunkan di Surabaya? Hah? Berapa? Berapa penumpang yang diturunkan di Surabaya? Hah? Mobil bis jurusan Jakarta Solo menurunkan di Cirebon 15. Menurunkan 10. Menurunkan di Tegal 10. Maka menurunkan di Surabaya berapa? Ya nggak ada penumpang, nggak ada yang diturunkan, jurusannya Solo kok ya. Mana sih? Oke ya, jadi ini 80 km. 80 km. Menempuh waktu 2 jam. 2 jam. Maka kecepatan rata-rata si bus atau si mobil ini apa? Berapa? Kecepatan rata-ratanya berapa? 80 km. Kemudian menempuh waktu 2 jam. Kecepatan rata-ratanya berapa? Hah? Ya 40 km per jam. Kecepatan rata-ratanya 40 km per jam. Ya setelah melewati jalan tol, melewati jalan ini kan ya. Kemudian traffic light, turun, berhenti, pokoknya total semuanya 40 lah. Itu kita katakan kecepatan rata-rata. Sekarang pertanyaannya, apakah di speedometer itu selalu menunjukkan angka 40? Nah, tidak. Ya bergerak teruslah gitu kan. Kadang naik, kadang konstan gitu kan. Turun lagi sampai 0, bahkan naik lagi. Berarti pertanyaan, terus apa sih sebenarnya yang diukur oleh alat pengukur laju itu? Atau kita sebut speedometer itu? Apakah kecepatan rata-rata? Tentu jawabannya bukan. Lalu apa? Kecepatan sesaat. Apa itu kecepatan sesaat kan gitu ya? Mungkin barangkali selama ini kita hanya menebak-nebak saja kecepatan sesaat. Bagaimana cara kita menurunkan rumus atau mungkin mendapatkan solusi dari kecepatan sesaat itu gimana? Gitu ya. Karena mobil itu ya kadang-kadang di awal ya 0 km per jam belum bergerak. Ketika bergerak menjadi 57, kemudian turun lagi jadi 20, kemudian turun lagi jadi 0 kan? Katanya traffic light berhenti. Oke, sekarang untuk memberikan gambaran, saya ambil contohnya bukan ini. Saya ambil contohnya gerak jatuh bebas. Jadi dalam suatu ketinggian tertentu, entah itu batu, entah itu buah, jatuh ke bawah. Itu kira-kira GLB atau GLBB? Ayo fisikanya. Gerak lurus beraturan ataukah gerak lurus berubah beraturan? GLB atau GLBB? GLB atau GLBB? Ya, betul GLBB. Kalau Anda katakan GLB gerak lurus beraturan itu katakanlah sepanjang jalan tol kan lurus terus ya. Berarti kecepatannya nggak berubah-ubah. Terus gerak lurus beraturan. Nah, kalau ini gerak lurus beraturan masa sih kalau kita kejatuhan misalkan kelapa dari ketinggian 10 meter dengan yang cuman ketinggiannya 2 meter, ada nggak kelapa 2 meter? Ada ya. Itu tentu lebih sakit yang mana? Yang 10. Berarti kalau begitu kecepatannya semakin turun ke bawah semakin kencang dong. Nah, tapi itu teratur itu. Ada pertambahannya secara eksponensial gitu ya. Naik secara naik gitu. Maksudnya naiknya itu terus nambah terus gitu. Makin ke bawah makin naik lagi gitu. Ya, hingga akhirnya nyampe tanah itu suaranya ceder gitu kan. Makanya ya ada perpindahan energi dari apa ke apa itu.